Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Oke teman-teman, apa kabar di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk, tapi ini belum ada mereknya ya. Ini produk dari luar tapi belum ada mereknya. Dan kalau di Indonesia ada sih. Di Indonesia saat ini di online shop ada merek ini, merek Kisun ya. Tapi ini bukan Kisun, ini sebuah POC, tapi belum ada mereknya, tapi ini sebuah POC yang saya dapat sampel ya. Kita akan coba mereview sebuah POC. Di sini POC bersama HT UHF ya. Jadi ini selain POC juga berfungsi sebagai HT. Jadi jangan khawatir kalau nggak ada sinyal, ini bisa berfungsi. Seperti apa nanti kita akan review, tapi ini reviewnya nggak panjang-panjang. Kita reviewnya singkat-singkat aja, dan karena namanya POC kan harus pasang, tapi ini cuma satu. Nah, kalau cuma satu, kita tunggu pasangan yang lain supaya nanti kita bisa coba gitu ya, kita bisa coba. Tapi karena ini ada UHF-nya, kita bisa coba dengan radio tentunya ya. Kita coba dengan radio biasa, harusnya bisa ya, seperti itu. Jadi ini kita akan coba nanti nge-review POC yang satu ini, dan ini memang ada di online shop, ada merek ini ya, merek yang seperti ini, maksudnya model seperti ini mereknya ada. Jadi Anda cari aja, dan kali ini saya kebetulan dapat sampel untuk mengulas POC yang ada radio UHF-nya. Sebelum kita review, kita ngopi dulu. Bismillah. Oke. Kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita review dari dekat untuk POC yang satu ini yang ada fasilitas radio UHF-nya. Ini juga teman-teman penampakannya sebuah POC yang mempunyai dua antena ya. Satu antena POC-nya ini antena POC-nya atau antena GSM ya. Ini antena GSM 4G ya, yang dipasang di sini. Kemudian satu lagi di sini antena UHF-nya. Ini ya, kita lihat 400 sampai 470. Nice. Jadi jangan khawatir, nggak ada jaringan, nggak ada BTS atau sinyal, pulsa habis ataupun itu, kita masih bisa pakai POC ini untuk komunikasi dengan fasilitas radio UHF-nya. Dan ini bukan yang kaleng-kaleng, bukan UHF-nya wattnya kecil, bukan. Nanti kita cek aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol PTT. Nah, di sini ada dua tombol PTT ya teman-teman ya. Jadi ini ada PTT yang besar, ini yang besar sama yang kecil. Jadi di sini nanti dia akan berfungsi untuk POC-nya, dan satunya untuk enggak, ini sorry ya, bukan untuk satu POC, untuk satu UHF, sorry. Tapi ini bisa di switch, kita bisa switch ke POC-nya atau kita ke UHF-nya. Nah, kita hidupin aja dulu ya. Oh ya, saya coba dari samping dulu ya. Dari samping sebelah kiri ini ada 4 tombol ya. Jadi satu tombol di atas PTT ini juga ada shortcut apa yang nggak tahu. Nanti kita akan coba. Kemudian jelas ini yang besar ini plastik adalah tombol PTT, karena ini memang sering dipencet jadi tombol PTT. Kemudian di bawah tombol PTT ada 2 lagi tombol ya. Kemudian di depan ini layarnya cukup lumayan, nggak terlalu kecil, tapi kalau sebuah POC lumayan ya, segini ya. Kemudian ada 3 tombol di bawah layar, kemudian di tengah-tengahnya ada speaker, kemudian ada keypadnya ya, ada berapa ini? Ada 4x3 12 ya. Oke, kemudian yang di atasnya ini jelas ada 2 antena, dan di sini power on off sama volume ya. Kemudian di samping kanan di sini ada 3 lubang ya. Satu ada lubang micro
USB ya, micro USB, kemudian ada jack mikrofon sama jack headphone ya. Ini untuk di sini masukinnya. Jadi untuk extra mic bisa pakai ini, nanti masukin ke sini ya. Seperti HT ya. Kemudian belakangnya juga seperti HT, dan ini baterainya lumayan besar kalau saya lihat sih. Kalau sebuah POC baterai seperti ini besar teman-teman ya. Ini 3000 mAh 7,4 volt. Nah, di belakang sini ada 2 slot kartu SIM. Jadi ini bisa pakai dual SIM ya. Tapi sebenarnya kalau POC satu aja, nggak usah dua-dua juga. Ngapain dua-dua ya? Satu aja cukup. Tapi ya bisa juga sih kalau misalnya jaringannya mana yang bisa gitu ya. Ntar teman-teman, ini kok nggak bisa masuk. Ya ini harus kita paskan nanti lubangnya di sini untuk locknya. Sebentar teman-teman ya, ini agak ya bukan susah tapi harus pas. Nah udah masuk dia di lubang situ, langsung tekan, udah dia ngancing ya. Kita hidupin aja teman-teman ya, kita hidupin. Nah karena ini masih dari sana ya, tadi tulisannya seperti itu ya. Nah di sini di bawah sini adalah untuk frekuensi UHF-nya di bawah sini. Di atas sini nanti untuk yang sinyal GSM-nya, 4G-nya di atas sini ya. Nah, karena ini saat ini panahnya ke bawah ya, itu dia berfungsi yang di bawah ya. Nanti kalau panahnya di atas ya fungsi di atas. Ini tombol yang di atas kita coba pencet apa ya? Oh, tombol di atas mematikan layar. Ini tombol untuk mematikan layar. Dan tombol satunya lagi ini matikan layar ya. Kalau layarnya mati cukup tekan tombol yang di atas ini ya. Kemudian kalau mau hidupin, pencet lagi ya. Wah, ini PTT ya teman-teman. Ini PTT. Kalau kita pencet ini, yang ini transmit ya. Tuh, transmit. Nah ini posisinya lagi high frekuensinya, mancarnya high ya. Kemudian ini tombol ada 2 lagi di bawah PTT. Apa kita coba pencet? Nah tombol di bawah PTT untuk pindah. Apakah kita mau pakai yang SIM? Ini panahnya ke atas ya. Ini ke bawah berarti pakai yang UHF-nya. Nah kemudian bawahnya lagi kita coba. Nggak ada pengaruh teman-teman ya. Oke. Sekarang kalau kita mau rubah menu-menunya apa saja. Nah ini kalau yang di bawah kita kan fungsikan radio ya. Kita coba yang di bawah ini. Nah ini ada beberapa macam fungsi. Ada scanning, mode selection, frekuensi mode, atau channel mode. Kita pakai ini bisa dikasih nama juga ya. Kita pakai frekuensi mode aja karena tetap pada frekuensi aja ya supaya bisa terlihat. Nah ini kita juga bisa pakai tune untuk kalau mau ke repeater ya. Di sini sama seperti HT biasa, ada RX GTSS, kemudian RX DCS, RX DCSI. Biasanya kita pakai yang TX GTSS ya. Tapi ini kita nggak usah pakai itu, kita mancar biasa aja ya. Kemudian di sini power. Di sini bisa ada 2, power high dan low. Ya, sekarang ini low berarti dia pindah ke situ ya. Nah, kemudian habis power itu tadi ini wide dan narrow ya. Kemudian ini duplex. Ini bisa plus min ya, seperti itu ya kalau bisa kita coba. Ini offset frekuensi, step frekuensi. Oh, gitu ya. Jadi duplex ini dalamnya itu tadi ya. Nah ini kita coba offset. Nah ini offset, kemudian step. Nah ini step ya. Oke. Kemudian channel memori kita kalau mau nyimpan ya. Kemudian channel delete, kemudian scale. Nah ini scale-nya 2. Kemudian TOT, tune. Kemudian
DTMF juga, ini ID, data reset, scanning, udah itu aja ya. Jadi fungsinya sama seperti HT-HT biasa ya. Kalau kita mau kita pencet aja. Nah, karena ini POC belum ada lawannya dan ini sudah ada kartunya, nanti ya kalau ada satunya lagi kita akan coba ya. Nah, selain yang merek ini nggak apa-apa, selain model yang bukan yang ini juga nggak apa-apa, tapi yang penting servernya sama, itu bisa nanti ya. Nanti kita coba di review selanjutnya. Kan ini kita singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, saya pingin tahu nih, ini UHF-nya dia ngeluarin berapa watt teman-teman ya. Jadi kan teman-teman penasaran nih, apakah UHF-nya ini dia hanya gimmick aja gitu ya. Gimmick aja itu maksudnya ya yang penting ada UHF-nya. Kita coba buktikan berapa watt keluarnya teman-teman ya. Kita coba. Oh ya, saya pasang dulu ya. Karena ini antenanya mepet ya, mepet. Satunya juga mepet ke sini ya. Ya agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Oke. Udah kita masukin ke sini, kita putar lagi, kita putar sampai ya connect ya. Oke, sudah. Kita tes ya, ini low power nih, ini masih low ya. Kita coba lihat, ini low ya. Saya coba di 435, 435 aja ya, biar pas ya. 43500 gitu. Nah, udah situ ya. Kita coba berapa watt keluar di low-nya. Low-nya 2 watt teman-teman. Nah, bukan kaleng-kaleng kan, low-nya aja 2 watt nih. Nah, ini baterai juga belum saya cas, ini chargernya harus pakai desktop. Kemarin saya coba pakai ini nggak bisa ngecas. Ini kayaknya untuk data ya, nggak bisa ngecas pakai itu. Jadi harus pakai desktop nih. Nah, sekarang saya akan coba rubah powernya ya. Power high-nya berapa ya? Kita coba cek, kita rubah power. Nah, ini kita coba high power. Oke, kita titik aja. Nah, kita coba lihat high powernya nih, sudah high ya. Ini ada tulisannya high plus. Kita lihat. Nah, 5 watt teman-teman ya, tuh. Sebenarnya 5 watt tuh karena baterainya kurang ya, tapi ya sudah 5 watt lah itu. Tuh. Bukan kaleng-kaleng teman-teman. jadi ini bener-bener full ya, 5 watt dikeluarkan dari Raden. Artinya apa? Artinya kalau kita komunikasi ya sesuai gitu ya. Nah, kita coba aja ya kualitas modulasinya seperti apa, nanti kita tes. Tapi sebelumnya saya mau ngetes antenanya nih, antena UHF-nya bagus nggak? Kita coba aja ya. Udah powernya bagus, sekarang kita tes antenanya. Saya memang baru pertama kali lihat nih POC yang begini, antenanya full panjang dan satunya untuk 4G-nya ya. Kita akan coba tes untuk antena UHF-nya. Dia tadi mengatakan dari 400 ya, 400 sampai 470. 470 kita coba aja. Nah, antenanya ya lumayan lah, nggak terlalu ini, tapi masuk lah 1,7 masih bisa ini di 429, 435 ini masih 1,7 masih bisa. Yang penting tidak sampai di atas 2 ya. Tuh. Oke, artinya untuk SCR dari antena ini cukup lumayan, bisa dipakai ya, bisa dipakai. Jadi jangan khawatir, ternyata bisa digunakan untuk POC-nya. Jadi tidak perlu ganti. Tapi kalau mau ganti yang lebih pendek juga boleh. Tapi yang khusus untuk UHF ya. Nah, setelah kita tes tadi power udah, antena udah oke, sekarang saya mau tes modulasinya. Kita mau tes modulasi dari HT yang ada di POC ini ya. Kita bandingkan aja dengan ini ya. Kita bandingkan dengan ini. Kita pakai
sebentar, waduh kok berubah di situ ya. Ntar teman-teman ya, ini untuk merubah anunya saya lupa ya, ini mungkin ya. Kita rubah. Oh, keliru. Sebentar teman-teman, saya mau rubah si double-nya itu. Loh, kok nggak bisa? Loh. Aduh, sebentar. Ini kali ya. Bentar teman-teman, kita coba dulu. Ayah, udah kita ganti radio aja. Tadi untuk latihan CW makanya kok dia jadi kayak gitu. Nah, kita coba pakai yang ini ya. Kita tes untuk modulasi dari radio POC ini. Kita coba di 430 aja, 43000 ya. Oke, di situ aja 43000. Ini juga kita di 430 ya, 43000. Nah, ini powernya kita kasih low aja, nggak usah pakai power high ya, karena kita hanya untuk mencoba. Jadi kita pakai low power aja. Nah, ini sorry, mana tadi? Nah, ini kita pakai low. Oke, kita akan coba ya, mudah-mudahan bagus modulasinya. Kita coba untuk mendengarkan pakai Alinco. Ya, ini dia radio Alinco nya. Udah kita siapkan. Oh, sorry, bukan Alinco, nggak bisa. Ini UHF, VHF. Kita pakai, nah, ini aja. Kita pakai UV17L untuk monitor. Alinco tadi itu hanya frekuensi VHF, ini bisa 2. Oke. Sebentar teman-teman, kita square-nya tutup dulu. Saya coba square-nya saya tutup ya. Oke. Nah, ini volume setengah ya, kita tes. Sekarang saya coba dulu dengan menggunakan UVK5. 1 2 3. 1 tes. Aduh, sebentar. 1 2 3 3 2 1 UVK5. 1 2 3 3 2 1 kita gunakan UVK5. Sekarang kita coba pakai POC ya. 1 2 3 3 2 1 ini menggunakan POC. Ini menggunakan POC, ini suara dari POC. 1 2 3 3 2 1 ini suara dari UVK5. Ini dari POC, ini dari POC. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi suara dari POC ini cukup kencang ya. Seperti yang saya katakan tadi, bukan kaleng-kaleng ternyata memang ya. Untuk POC yang ini suaranya kenceng ya. Dibandingkan kita pakai UVK5 ini lebih kenceng ini suaranya, lebih keras ya. Dan agak sedikit low gitu suaranya, tapi kenceng gitu loh. Jadi menurut saya sih oke ya. Nah, buat teman-teman semua ya, apakah ini juga bisa monitor frekuensi yang ada di sekitar sini? Kita akan coba aja ya. Ini biasanya di sini ada nih. Kita coba untuk dengarkan ya. Kita coba dengarkan. Sepi ya. Kita coba pakai antena di luar ya. Siapa tahu bisa kedengaran yang dari luar sana bisa masuk ke sini.
Kita coba saja teman-teman ya, sambil kita tes untuk RX di UHF nya. Jadi selain kita pakai POC, kita juga bisa manfaatin AT nya untuk mendengarkan. Bisa teman-teman ya. Jadi bisa mendengar nih langsung ya, ada ini tuh. Betul banget, zaman biyen kuwi saiki wis penak banget. Nah, pasare disediake tempat piring iki. Ya, oke. Oke teman-teman, jadi POC yang kali ini saya review ini cukup lumayan ya. Artinya berfungsi ganda, selain dia juga bisa menggunakan sinyal GSM, dia juga bisa menggunakan sinyal UHF yang di frekuensi amatir ataupun di frekuensi komersial seperti itu ya. Jadi ini sangat berguna sekali buat rekan-rekan yang punya mobilitas tinggi, yang mengharapkan sebuah komunikasi tanpa terputus ya. Jadi ketika misalnya pulsanya habis, atau mungkin kuota habis, atau mungkin tidak ada jaringan, ini masih bisa digunakan radio ini menggunakan UHF-nya. Oke, teman-teman, itu dia review singkat kita mengenai POC sampel ini yang saya hadirkan di depan semua, dan ini bisa bekerja bergantian ya. Jadi Anda bisa menggunakan SIM card atau Anda bisa menggunakan frekuensi radio ya. Jadi ada dua frekuensi yang bisa kita gunakan, dan ini artinya komunikasi kita tetap bisa berjalan terus ya. Jadi kalau pada saat jaringannya ada, kita bisa pakai POC-nya. Pada saat jaringannya tidak ada, kita bisa pakai UHF-nya. Jadi ini satu alternatif lagi bagi Anda semua yang mencari radio multifungsi ya, tapi hanya di UHF untuk yang radionya. Jadi kalau Anda mencari ya seperti itu. Dan rata-rata untuk POC ini kartu Excel nggak bisa ya, selain Excel bisa. Jadi kartu Excel nggak bisa. Ini informasinya, jadi karena udah dicoba, Excel nggak bisa. Oke teman-teman, itu saja dari saya review kali ini mengenai POC dual band, GSM, dan UHF. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang India Zulu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye. 5.